Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Masih seperti biasa, gue akan ngebahas tentang novel Tsukiga Michibiko atau Tsukimichi, yaitu di chapter 222 sampai 226. Nah, bagi kalian yang baru mampir, alangkah lebih baik untuk menonton video yang sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Anata, Kuzunoha. Nani yo sono kao? 好きに思えばいいさ。ほんと自分に嫌気がさす。 Di video kemarin kan sampai pada pembahasan di mana Dewa Samal dibawa oleh Makoto untuk dijadikan bahan eksperimen. Gue lanjut dari situ. Samal pun kembali ke bentuk aslinya dan sedang berada di laboratorium Shiki. Ada kebutuhan untuk menelitinya agar dapat memanfaatkan kekuatan alat itu, dan itu akan memakan waktu dan tenaga. Makoto telah membuang kesempatannya untuk kembali ke Jepang, tetapi dia tidak menyesalinya karena Makoto masih tidak ingin meninggalkan Asora dan semuanya sebelum mencapai kesimpulan tentang sang dewi. Saat Makoto ingin pergi mencari bunga sakura, Makoto baru menyadari bahwa Asora telah berkembang. Padahal dia merasa belum melakukan apa-apa. Setelah Makoto memikirkannya, dia menduga itu terjadi karena dia telah mengalahkan Samal. Bagaimanapun juga, Makoto memang menggunakan cukup banyak kekuatan sihir dan mencoba memanggil lengannya. Tapi Makoto tetap merasa skala ekspansinya cukup besar dibandingkan dengan yang lain. Makoto memperkirakan luas Asora saat ini telah menyamai dunia milik sang dewi. Makoto pun menggunakan sakainya untuk menyelidiki tanah yang telah berkembang. Ketika sakai digunakan terlalu lebar, maka tidak mungkin menggunakannya untuk memeriksa detailnya. Setelah Makoto memeriksanya, dia memperkirakan bahwa itu telah berkembang 100 km ke segala arah. Dan saat menyelidikinya, Makoto juga menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Tepat pada saat itu, Tomoe pun bergegas masuk dengan gelisah ke kamar Makoto lewat jendela tanpa mengetuk. Seperti yang Makoto duga, Tomoe melaporkan sesuatu yang menurutnya tidak mungkin terjadi. Kemudian, untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Makoto pun mengajak Tomoe untuk menyelidikinya. Karena saat Makoto menyelidikinya dengan sakainya sebelumnya, Makoto melihat sebuah objek buatan manusia. Pada akhirnya, selain Makoto dan Tomoe, Mio dan Shiki juga ikut bergabung bersama mereka dalam penyelidikan. Itu adalah perjalanan panjang yang membutuhkan teleportasi berulang selama sekitar 30 menit. Itu karena ketiganya harus mengimbangi kecepatan Shiki yang kurang terampil dalam hal teleportasi. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di dekat lokasi dan objek buatan pun sudah berada di depan mata. Meskipun Shiki menderita karena melakukan teleportasi jarak jauh dan berulang, tetapi mata Shiki berkobar dengan rasa ingin tahu pada hal yang mereka tuju. Saat melihat kondisi Shiki yang menderita kelelahan hebat, Makoto pun bertanya kepada Mio apakah kelelahan fisik juga dialami ketika seseorang berteleportasi di luar angkasa. Mio pun menjawab, jika itu dilakukan dengan benar, seharusnya tidak masalah. Itu karena Mio menggunakan sihir secara naluriah, jadi itu tidak bisa dijadikan referensi. Kemudian Tomoe pun menimpali Mio dan menjelaskan bahwa sihir teleportasi ruang angkasa biasanya menghabiskan stamina dan kekuatan sihir dalam jumlah tertentu sesuai dengan jaraknya. Tomoe mengatakan bahwa Makoto mempunyai stamina dan tubuh yang sangatlah gila, sehingga tidak perlu mengambil referensi dari orang lain. Tidak lama berselang, Tomoe pun menunjuk sebuah gedung. Di sana ada beberapa bangunan. Makoto pun telah mengkonfirmasi bentuk bangunan-bangunannya dan memahami detailnya dengan sakai. Ketika Makoto mencoba menggunakan kekuatan sihir persepsinya, dia merasa tempat itu hanyalah ruang kosong tanpa ada apa-apa di sana. Namun, dia berpikir pasti ada sesuatu di sana. Makoto menduga ada 3 jenis penghalang khusus yang ditempatkan di dalamnya. Mio pun menunjuk lurus ke arah gerbang yang sudah biasa Makoto lihat sebelumnya.
itu terlihat seperti gapura kuil Shinto raksasa, dan itu mengarah ke jalur hutan. Seperti dugaan Tomoe, karena Tomoe sudah terbiasa melihat ingatan Makoto dan menonton adegan film yang pernah Makoto tonton, sehingga dia mengerti tentang kuil itu, mulai dari aturan sampai tata cara berdoa. Tomoe pun mulai menjelaskan semuanya kepada Mio tentang semua yang diketahuinya. Daripada menjelaskannya, Makoto pun berencana mengajari Shiki dan Mio cara sederhana untuk memberi penghormatan saat mereka tiba di gerbang lengkung. Sementara mereka belum mencapai gerbang, Makoto juga memberi mereka penjelasan sederhana tentang kuil tua yang akan mereka datangi itu. Objek buatan manusia yang muncul di Asora adalah sebuah kuil Shinto. Makoto menduga itu adalah hadiah lain dari sang dewa. Selain itu, beberapa bangunan juga telah muncul di plot yang luas itu, sehingga membuatnya cukup kekinian. Mereka pun maju menuju gapura raksasa yang dilapisi batu itu. Setelah memasuki halaman kuil Shinto, belum ada hal yang aneh yang terjadi. Hanya saja, di lahan yang sangat luas itu, mereka mengetahui bahwa ada seseorang yang tidak bergerak menunggu mereka. Mio dan Shiki pun melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu mereka saat mereka mengikuti Makoto. Makoto juga merasa itu benar-benar berbeda dari kuil sang dewi, sehingga Makoto juga memeriksa sekelilingnya seperti Mio dan Shiki. Suasananya tenang, bermartabat, namun tetap nyaman. Itu adalah tempat yang cocok untuk disebut sebagai hutan legendaris atau hutan kuno. Kuil Shinto itu memiliki banyak ruang, sehingga bisa disebut kuil agung. Yang paling menarik perhatian Makoto adalah berapa lama orang di tempat itu berada di sana. Mereka pun menaiki satu persatu anak tangga. Kemudian, sebuah bangunan kuil Shinto yang biasa Makoto lihat pun muncul di bidang pandang mereka. Namun, mereka melihat bangunan di sebelah kiri mereka cenderung terlihat seperti kuil sang dewi, sehingga itu tidak cocok dengan tempat itu. Makoto pun beranggapan bahwa ada kuil terpisah di halaman kuil Shinto itu. Menurut pengetahuan Makoto, itu disebut Jinguji, yang juga disebut pelindung kuil atau penjaga istana, yaitu perwujudan sinkretisme Shinto dan Buddha. Itu adalah kuil yang melindungi kuil Shinto atau semacamnya. Di lokasi mereka saat ini terdapat 3 kuil agama. Yang di depan adalah kuil Shinto, Shintoisme. Yang di sebelah kanan adalah kuil agama Buddha. Dan yang sebelah kiri adalah kuil Parthenon, sebuah kepercayaan Yunani Roma yang dipengaruhi oleh agama Israel sehingga disebut Kristen. Makoto pikir tidak aneh jika kuil Buddha ada di sana. Itu karena ada Jingunji. Tapi untuk kuil di sebelah kiri, Makoto belum pernah melihatnya. Menurutnya itu adalah kuil Parthenon, jadi bisa juga disebut sebagai Jingu Parthenon. Makoto pun teringat dengan 3 dewa yang datang berkunjung ke tempat mereka. Makoto mengira itu mungkin kuil yang berhubungan dengan ketiganya. Yang di depan sana adalah Susanoo atau Tsukuyomi. Yang di sebelah kanan Daikokuten. Dan yang di sebelah kiri adalah Athena. Makoto pun mengajak ketiganya melakukan etika kunjungan di kuil yang berada di depan mereka. Di sana ada tempat air yang cukup besar dan indah. Tomoe pun membawa Mio dan Shiki. Dia mengajari mereka cara menggunakan tempat air sambil melakukannya sendiri. Singkat cerita, ketiganya pun telah selesai menggunakan tempat air. Lalu, Makoto juga pergi dan membersihkan tangan serta mulutnya dengan cepat. Di sana ada baskom bunga yang terbuat dari batu dan airnya keluar secara alami sehingga menciptakan riak. Setelah itu, Makoto pun berdiri di depan kotak persembahan. Karena itu adalah kuil di Asora, jadi Makoto pun menempatkan mata uang Asora yang dibuat Tomoe di sana. Selanjutnya, Makoto pun mengambil jubah yang memiliki lonceng yang terhubung di atasnya dan membunyikannya dengan keras. Kemudian, Makoto pun menyuruh ketiganya untuk mengikuti apa yang baru saja dilakukan, dan ketiganya pun mengangguk. Setelah selesai, Makoto pun berkumpul bersama ketiganya karena dia merasakan kehadiran seseorang tadi berpindah. Meski belum ada kontak, tapi dia telah berpindah ke jarak yang cukup dekat dari mereka. Makoto pun melihat ke arah hadirannya. Menurut Tomoe, orang itu seperti menyuruh mereka pergi ke menemuinya. Makoto pun mengajak ketiganya untuk pergi dan memeriksanya. Ketika mereka pergi ke stand Omamori, ada sejumlah jimat, gambar nazar, dan panah upacara berjajar di sana. Makoto melihat bahwa barang-barang itu memiliki kekuatan sihir yang dimaknai di dalamnya. Itu lebih seperti jimat yang memberikan efek aktif.
Di bagian dalam kuil utama dibatasi oleh pintu geser. Makoto pun mengambil keputusan dan menghubungi orang itu. Seolah menanggapi kata-katanya, Gordon pun terbuka dengan tenang dan kemudian pintu terbuka. Di sana ada seorang gadis kuil dengan 3 jari menempel di lantai. Dia menggunakan mantranya untuk membuka pintu. Orang itu pun menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kemudian gadis itu perlahan mengangkat kepalanya. Kulitnya begitu putih dengan rambut hitam, matanya coklat muda yang sedikit cerah, dan pakaian gadis kuil itu membuat Makoto berpikir bahwa dia adalah orang Jepang. Tapi Makoto merasa bahwa kulitnya sendiri menunjukkan bahwa dia bukan seorang manusia karena warnanya tidak alami. Lalu gadis itu pun menyapa Makoto dengan sebutan Gosujin sama. Dia mengatakan bahwa dia bekerja sebagai gadis kuil Tsukuyomi, tetapi dia telah diperintahkan untuk melayani Makoto. Dengan senyumannya yang lembut dan indah, dia memanggil Makoto Gosujin sama. Diundang di dalam kuil, mereka pun dituntun ke ruang tamu, dan gadis kuil berkulit putih menuangkan teh untuk mereka. Makoto pun mengkonfirmasinya sekali lagi, apakah seseorang menyuruh gadis kuil itu untuk melayaninya. Gadis kuil itu pun menyebutkan 3 kuil dan nama 3 dewa yang sesuai dengan apa yang Makoto pikirkan. Fakta bahwa hanya sedikit yang tahu tentang kontaknya dengan tokoh-tokoh itu, Makoto pun berpikir bahwa itu mungkin adalah jebakan. Saat Makoto melihat ketiga bawahannya yang menunjukkan kewaspadaan mereka terhadap gadis kuil itu, Makoto pun akhirnya menjadi gugup dan berhati-hati. Makoto pun bertukar pandang dengan Tomoe dan yang lainnya dan memberitahu mereka dengan matanya untuk menurunkan sedikit permusuhan yang mereka tunjukkan. Namun, Tomoe tampak benar-benar tertarik pada gadis kuil itu dan ingin menanyakan banyak hal padanya. Sambil menunjukkan permusuhannya, saat itu Makoto tidak melihat orang itu sebagai seseorang yang sangat berbahaya. Saat Makoto mulai berbicara dengannya dengan ekspresi sedih, gadis itu pun meminta Makoto untuk tidak berbicara secara formal kepadanya karena dia adalah pelayan Makoto, sehingga dia meminta untuk diperlakukan seperti ketiga bawahannya yang lain. Namun itu masih sulit untuk Makoto terima karena dia belum terbiasa dengan hubungan tuan dan pelayan yang tiba-tiba itu. Menanggapi itu, Tomoe dan Mio pun mengeluh dengan gadis itu yang tiba-tiba muncul tanpa memperkenalkan diri langsung, meminta diperlakukan sama seperti mereka. Gadis itu pun menjelaskan bahwa dia hanya ingin ditempatkan di tempat terendah di antara mereka bertiga, dan untuk nama dia baru saja akan membicarakannya. Namun Tomoe merasa terganggu karena gadis itu mengetahui nama mereka semua. Gadis itu pun mengatakan bahwa dia telah diberitahu tentang informasi minimum yang diperlukan sebelumnya. Kemudian Makoto memintanya untuk memberitahukan namanya. Lalu gadis itu mengatakan bahwa dia adalah eksistensi yang lebih tinggi dari spiritualisme, sehingga dia memiliki beberapa nama di masa lalu sesuai dengan makhluk yang berhubungan dengannya. Makoto pun menyimpulkan bahwa dia telah menjadi medium roh sejak lama. Itu berarti dia berspesialisasi dalam spiritualisme. Gadis itu pun melanjutkan dan mengatakan bahwa dia adalah gadis kuil yang melayani para dewa. Itulah sebabnya dia membuang nama-nama sebelumnya setelah mendapatkan master baru, sehingga saat ini dia tidak memiliki nama. Karena sekarang Makoto lah yang akan menjadi tuannya. Oke, di sini gadis itu mengatakan bahwa dia adalah gadis kuil yang melayani para dewa dan sekarang dia diperintahkan untuk melayani Makoto. Apakah itu artinya Makoto telah menjadi dewa? Mungkin, tapi kita tidak tahu juga sih. Makoto pun kembali ke pembahasan masalah nama. Gadis itu mengatakan bahwa akan menjadi berkah jika dia menerima nama dari Makoto setelah perjanjian. Tapi dia tidak keberatan jika dia hanya dipanggil gadis kuil. Makoto pun berpikir bahwa dia harus memikirkan sebuah nama. Karena gadis itu adalah rujukan dari para dewa, jadi Makoto tidak keberatan untuk membuat perjanjian dengan orang dari mereka. Lalu Makoto pun bertanya apakah mungkin untuk membuat perjanjian dengannya sekarang. Gadis itu pun bersedia. Setelah mendengar tanggapannya, Makoto pun meminta izin untuk kembali ke rumahnya dan mempersiapkannya. Tapi Tomoe menentang perekrutan pelayan baru itu. Dia meminta gadis itu untuk membuktikannya bahwa dia bukanlah ancaman bagi Makoto dan benar-benar dikirim dewa untuk melayani Makoto. Jadi Tomoe meminta gadis itu untuk bersedia membiarkannya membaca ingatan. Gadis itu menjawab bahwa kemampuan Tomoe itu tidak akan bekerja kepadanya
karena dia adalah sebuah objek dan Tomoe tidak bisa membaca pikiran sebuah objek. Dia berkata jika ada yang bisa dilakukan untuk membuktikannya, maka dia akan melakukannya. Mio juga merasa keberatan dengan perekrutan gadis itu meskipun dia menyebut dirinya objek. Tapi fakta bahwa gadis itu telah muncul di Asura telah membuktikan bahwa dia benar-benar telah dikirim oleh sang dewa, karena hanya 3 dewa itu yang mengetahui keberadaan Asura. Tapi Makoto pikir jika Tomoe dan Mio menentangnya, tidak apa-apa membiarkannya mengelola kuil Shinto tanpa melibatkan perjanjian. Lalu gadis itu mengatakan bahwa dia mengetahui tentang rencana Makoto untuk bertarung melawan Dewi. Jadi dia menyarankan untuk menerimanya sebagai tambahan kekuatan. Makoto pun berpikir jika dia ingin melawan sang Dewi, maka semakin banyak semakin baik. Itu juga akan dapat meringankan beban Shiki, Tomoe dan Mio, karena tidak ada penduduk Asura yang dapat berpartisipasi langsung dalam pertarungan dengan Dewi. Lagi pula, masih ada waktu bagi gadis kuil itu untuk bergaul dengan semua orang. Jika itu bisa meningkatkan keselamatan semua orang, maka Makoto tidak perlu mengkhawatirkannya. Selain itu, dengan membuat perjanjian itu, Makoto dapat menghilangkan resiko akan dikhianati. Dengan mempertimbangkan itu, Makoto pun telah memutuskan untuk membuat perjanjian dengan gadis kuil itu. Kemudian, Shiki yang sudah lama diam pun meminta izin kepada Makoto untuk berbicara juga. Shiki pun mengatakan bahwa dia merasa kuil itu telah mengarahkan tatapan ke arahnya karena suatu alasan. Kemudian, Shiki pun meminta gadis itu untuk menjelaskan alasannya. Gadis itu pun menjelaskan bahwa dia sangat menyukai tipe intelektual seperti Shiki. Selain itu, dia juga melihat sisi imut dari Shiki yang membuatnya sangat tertarik. Karena Shiki tidak ingin memiliki hubungan dekat dengan wanita itu, Shiki pun menolaknya dengan tegas. Gadis itu pun menyayangkannya, maka dia hanya berharap untuk dapat memiliki hubungan yang baik sebagai rekan kerja dan sebagai teman saja. Saat semuanya telah dipertimbangkan dan mulai mencapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian, Tomoe meminta Makoto untuk menanyakan tentang Jepang modern kepada gadis itu. Bagaimanapun, Tomoe masih terganggu karena dia tidak bisa membaca pikiran gadis itu. Makoto pikir jika itu akan membuat ketiga yakin, maka dia tidak keberatan untuk melakukannya. Makoto pun meminta izin kepada gadis itu untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang Jepang modern. Yang pertama ditanyakannya adalah tentang tanggal penjualan majalah senja yang dibelinya setiap bulan. Gadis itu pun menjawabnya dengan instan, dan pertanyaan-pertanyaan acak yang diajukan kepadanya pun semua dapat dijawabnya dengan instan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk meragukannya. Lalu setelah itu, Tomoe meminta gadis itu untuk melakukan adat sebelum menjadi bawahan Makoto, seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dia meminta gadis itu untuk bertarung melawan Makoto dengan seluruh kekuatannya dan dengan niat untuk membunuh. Gadis itu pun menjawab jika Makoto yang memintanya, dia akan melakukannya. Lalu Makoto pun mengajak semuanya untuk melakukannya di luar kuil Shinto dan menuju ke dataran yang mereka lewati sebelumnya. Gadis itu juga mengatakan bahwa kekuatan andalannya adalah kecepatan. Lalu mereka pun melakukan persiapan. Makoto melihat di pinggang gadis itu ada sepasang pedang panjang dan pendek yang serasi, dan sebuah naginata di tangannya. Dia juga memiliki sesuatu yang tersembunyi di dadanya. Setelah semuanya siap, Makoto pun merasakan sebuah aura haus darah yang ekstrim tiba-tiba dipancarkan. Tiba-tiba, sosok gadis itu menghilang. Segera setelah itu, Makoto pun merasakan dampak dari magic armor yang telah dikembangkannya secara sempit dan terkonsentrasi. Namun, Makoto tidak bisa melihatnya. Dia hanya merasakan kehadirannya yang berada di mana-mana tanpa bisa menangkapnya sama sekali. Makoto pun mengambil satu napas dalam-dalam dan membuangnya untuk berkonsentrasi. Tanpa menunjukkan kehadirannya, gadis itu pun mengatakan akan memberitahu nama alias miliknya, nama yang sudah lama digunakannya. Di tengah percakapan, Makoto bisa merasakan serangan diberikan beberapa kali sehingga menciptakan dampak dari sihir. Itu membuat Makoto terkesan. Dari depan, samping, belakang, walaupun tidak dapat mencapai Makoto, tapi Makoto secara sepihak menerima serangan itu. Gadis itu pun menyebutkan sebuah nama yang pernah digunakannya, yaitu Touda. Setelah mendengar nama itu, Makoto pun merasa bahwa itu bukanlah nama yang asing baginya. Tapi tidak ada waktu untuk memikirkan tentang nama itu. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah membuat gadis itu menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya.
Kemudian gadis itu pun menyerang Makoto. Bumi dicungkil dan diledakkan. Itu adalah hasil dari menendang tanah. Tomoe dan yang lainnya terkesan ketika melihat itu. Di saat seperti itu, Magic Armor Makoto terus menerima serangan. Toda membuat Makoto terkagum. Toda terus-menerus menyerang Makoto. Serangan Toda tidak bisa dilihat oleh Makoto. Toda melakukannya dengan tanpa henti. Melihat Toda yang makin menggila, Makoto pun mulai serius. Dia mengubah sakainya menjadi persepsi. Namun, Toda sangatlah cepat. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang tinggi. Jadi, Makoto susah untuk membidiknya. Namun itu jugalah yang membuat Makoto tidak membidiknya, karena gerakan Toda terpusat pada Makoto. Kemudian, Makoto membakar semua area yang terlihat olehnya. Dan cahaya yang kuat dan panas telah memenuhi area sampai tempat Tomoe dan yang lainnya. Dan Makoto pun melepaskan bidikannya. Namun, Toda hanya tertawa melihat serangan Makoto, karena dia mengira Makoto akan menyerangnya dengan berit api. Jika Makoto menyerangnya dengan api, mungkin itu tidak akan mempan juga, karena Toda memiliki alias Jenderal Api Jahat. Gaya bertarung Toda mirip dengan Hibiki. Itu bisa dilihat dari segi kecepatannya ya. Kalau kekuatan sih nggak tahu juga. Setelah itu, Toda mulai menyerang Makoto lagi. Dari tangannya, sesuatu seperti tali yang berwarna logam mulai muncul satu persatu. Tapi itu bukanlah tali biasa, melainkan itu adalah cambuk. Makoto bisa merasakan dampak berbeda yang ditransmisikan ke Magic Armornya. Di sini Makoto ngerasa sedang diuji. Dalam hati Makoto, dia akan berjuang sekuat tenaga. Lalu kita berpindah sudut pandang bawahan Makoto yang melihat pertarungan mereka. 3 pengikut Makoto memiliki pikiran mereka masing-masing tentang pertarungan itu. Menurut Tomoe, Toda memiliki kekuatan yang seimbang dengan mereka. Dia juga menganggap Toda bukanlah seorang pengecut. Dan Tomoe juga mengatakan kalau Toda jadi servan Makoto, maka dia akan menjadi bantuan yang sangat besar ketika melawan Dewi. Kemudian di sisi lain, Tomoe melihat angin berkumpul dengan Makoto sebagai fokusnya. Dan tornado yang mencapai langit membuat Tomoe bergetar. Apalagi ketika cambuk apinya menyentuh tornado itu. Itu bisa merubahnya menjadi pilar api. Nah, kalau menurut pendapat Mio, si Toda ini seperti sedang menguji Makoto dan bawahan lainnya. Mio merasa tidak senang pada gadis kuil mengarahkan pandangannya ke Makoto dan para pengikutnya. Selama melihat pertarungan mereka, Mio tidak memiliki kesan yang banyak terhadap Toda. Karena itu tidak ada artinya juga dalam hal siapa yang lebih kuat. Mio juga sudah yakin kalau Toda bukanlah eksistensi yang melampaui Makoto. Di sisi lain, pilar api robek dari dalam dan sosok armor sihir Makoto terlihat. Tapi Toda yang melihat itu sama sekali tidak melihatkan kegelisahannya dan lanjut menyerang. Toda kemudian mengayunkan katananya. Tapi serangan itu membekukan area yang terkena. Dengan serangkaian tebasan, Magic Armor mengeras dalam es. Lalu ke sudut pandang Shiki, sebenarnya si Toda ini sama sekali tidak berminat dengan Tomoe dan Mio. Toda hanya minat sama Makoto dan Shiki. Bahkan dia sering melihat ke arah Shiki. Nah, pendapat Shiki tentang Toda adalah dia melihat Toda sangat cepat dalam pertarungan di awal tadi dengan Makoto. Namun sekarang dia mengubah cara bertarungnya yang membuat Shiki bingung. Lalu, Shiki juga mengatakan kalau Toda menjadi servan keempat Makoto, maka itu sangat menguntungkan pihak Makoto. Si Toda juga sempat mengatakan kalau dia adalah utusan para dewa dari dunia lain. Tapi pada dasarnya, dia hanyalah gadis yang tidak memiliki asal-usulnya. Dan alasan mengapa Makoto menginginkan kekuatan bertarung adalah karena dia ingin melawan Dewi Idiot itu. Mungkin bagi kalian, si Makoto sudah bisa melawan Dewi Idiot itu. Tapi menurut gue masih belum. Mungkin bisa sih menang melawan Dewi, tapi itu pasti menang yang sangat tipis. Nggak kayak ngelawan si Samal itu. Ini teori gue aja ya. Kemudian dari pertarungan Makoto, sebuah ombak yang besar menuju ke tempat Shiki dan yang lainnya. Tapi untungnya ada penghalang yang menyelimuti lingkungan mereka. Kemudian Makoto menembakkan pukulan roket dengan lengan armor ajaib yang membeku. Dengan area pendek, cahaya putih berkumpul di tangan Toda dan menembakkannya ke kepalan tangan yang membeku. Cahaya itu mematahkan tinju dan melanjutkan lintasan lurusnya ke arah Makoto. Dan tepat di depannya, cahaya itu berubah menjadi kegelapan dan mewarnai bidang penglihatannya menjadi hitam pekat.
Shiki yang melihat itu langsung mengalihkan pandangannya ke Tomoe. Tomoe juga paham dengan kondisinya. Dia mengatakan kalau Toda memiliki kekuatan yang bisa membuat perjanjian dengan Makoto, dan mereka berniat untuk menyelesaikannya selagi Makoto masih bisa menahan diri. Karena kalau pertarungan itu terus berlanjut, maka Makoto akan menjadi pribadi yang sangat menyeramkan. Tomoe dan Shiki memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi ketika Makoto memanggil gerbang, dan mereka khawatir Makoto akan sekali lagi mencapai keadaan yang sama seperti melawan Samal. Di sini Mio tidak paham dengan perkataan Tomoe dan Shiki karena dia tidak melihat pertarungan Makoto dan Samal. Lalu Tomoe menjelaskan itu adalah tentang gerbang yang Makoto panggil. Orang yang membuat Makoto sangatlah marah, namun kemarahannya lewat tersenyum dengan kegembiraan yang membunuh. Karena menurut Shiki dan Tomoe sekarang, Makoto akan melakukan itu jika pertarungannya masih berlanjut. Walaupun itu tidak Makoto sadari sama sekali tentang perubahannya, di sisi lain Makoto masih diselimuti oleh kegelapan. Namun Breed menyerang Toda dengan kecepatan dan presisi yang tinggi. Nah, Mio kemudian ketawa ketika melihat wajah Tomoe dan Shiki yang sedang panik. Karena menurut Mio, Makoto bukanlah tipe orang yang akan menemukan kesenangan ketika ia membunuh. Alasan Makoto bersenang-senang sekarang adalah karena dia bertanya-tanya tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Mio juga menilai bahwa Makoto sangat murni bersenang-senang menikmati pertarungannya. Lalu di tengah pembicaraan mereka melihat kalau si Toda telah menggunakan semua senjatanya dan kekuatan sihirnya juga dikonsumsi cukup banyak. Karena Toda tidak tahu kalau menggunakan sihir seperti itu di Asura termasuk langkah yang sangat buruk, kemudian mereka menebak kalau pertarungannya akan segera berakhir. Di sisi lain, Makoto telah keluar dari kegelapan dengan menggunakan magic armor dan menyerang Toda. Lengan armor yang ditunjukkan ke Toda membuat pakaiannya rusak. Setelah itu, Makoto mengeluarkan busurnya saat dia melepaskan Breed. Toda memblokir Breed yang datang padanya, kemudian menciptakan cambuk api yang lebih panjang dari sebelumnya, dan dia menghancurkan Breed tepat sebelum mereka dilepaskan oleh Makoto. Namun, itu juga membuat Toda sangat gelisah karena Makoto sudah menyiapkan konsentrasi yang sangat tinggi pada panahnya dan menambahkan lengan perak yang membuka telapak tangan anorganiknya. Melihat itu, Toda langsung mengubah pertahanannya terhadap Breed menjadi penghalang. Namun itu tidak cukup untuk melawan sihir Makoto, dan tubuh Toda perlahan-lahan mengalami luka parah. Toda secara teknis telah kehilangan kakinya. Melihat Makoto yang membidiknya dari tanah, Tomoe dan yang lainnya menilai bahwa pertarungannya sudah berakhir. Kemudian kita pindah ke sudut pandang Toda. Si Toda jelas merasakan kekuatan dari Makoto yang sangat luar biasa. Namun dia tidak mau menyerah. Dia masih ingin bertarung dengan Makoto. Walaupun kondisinya sangat tidak memungkinkan, namun mata Toda seperti menantang Makoto dan juga berniat untuk membunuh Makoto. Nah, melihat itu, Makoto pun meminta maaf ke Toda karena dia akan memukul Toda untuk serangan terakhir. Dan kemudian Makoto melakukan bidikannya tapi menjauhi dadanya. Makoto melepaskan bidikannya menuju ke bahu Toda dan Toda langsung terjatuh. Dan kemudian Toda juga mengatakan kalau itu adalah kekalahan totalnya. Dan Toda juga menyebut serangan Makoto yang barusan adalah yang terbaik. Mendengar itu, Makoto pun segera menyembuhkan si Toda dan memujinya dengan mengatakan kerja bagus ke Toda. Lalu dengan keadaan terbaring di tanah dan dengan panah tertusuk di bahunya, Toda mengatakan ke Makoto kalau dia ingin dijaga oleh Makoto. Makoto pun tersenyum mendengarnya. Namun, Makoto bertanya ke Toda tentang bunga sakura yang berada di halaman kuil Shinto. Makoto bertanya apakah dia dan penduduk Asura lainnya boleh mengunjungi itu. Toda pun menjawab kalau bunga sakura itu adalah milik Makoto semuanya, jadi tidak perlu untuk izin lagi dengan Toda ketika ingin mengunjunginya. Makoto pun tersenyum kembali karena dia merasa sangat nostalgia dengan suasana di Jepang dengan bunga sakura. Tidak lama kemudian, Tomoe dan yang lainnya pun datang. Tomoe dan Shiki langsung merawat si Toda dan Mio memberikan handuk kepada Makoto. Ya, walaupun Makoto tidak berkeringat sama sekali ketika melawan Toda, namun handuk itu tetap digunakannya untuk menghargai Mio. Setelah beberapa hari berlalu, seluruh penduduk Asura pun pergi berkunjung dan liburan ke tempat bunga sakura berada. Termasuk si Toda juga ada di sana. Dia mulai mengakrabkan dirinya kepada semua ras yang ada di Asura. Nah,
Mengingat kata-kata Toda saat melawan Makoto yang pada saat dia ingin minta dijaga oleh Makoto, Makoto langsung memanggil Toda karena dia ingin melakukan kontraknya tepat di depan Tomoe. Namun Toda masih ingin mengakrabkan dirinya di Asura. Namun dia sangat menantikan nama yang akan diberikan oleh Makoto kepadanya. Dan setelah itu Toda pun langsung pergi. Makoto pun hanya bisa nyengir melihat tingkah Toda. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya, kita akan melihat servan baru si Makoto dan nama baru untuk si Toda. Jadi ditunggu aja ya. Dah, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.